Om Swastiastu, kembali dengan saya Putu Akas Trisna, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Denpasar, dari SMP Negeri 12 Denpasar. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di SMP Negeri 12 Denpasar. Ibu, mohon diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tik Paniati. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 12 Denpasar. Terima kasih. Ya, baiklah Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak Uke. Ya, saya mohon izin untuk melakukan wawancara Ibu terkait dengan pemecahan kasus-kasus dan pengambilan kebijakan terkait dengan modul 3.1 kami. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bapak. Siap membantu. Terima kasih Bu. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya bisa memberikan saya terkait dengan penyelesaian tugas ini. Yang pertama, ini saya langsung saja Bu, dalam kegiatan wawancara ini. Selama ini mungkin Ibu sering ya menghadapi beberapa kasus ya, selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Nah, untuk mengidentifikasi antara kasus dilema etika dan bujukan moral, itu kalau dilema etika itu kasus yang berkaitan jika kasus itu bernilai benar versus benar, artinya benar melawan benar. Nah, kalau untuk yang bujukan moral itu kasusnya bernilai benar atau salah. Jadi benar atau salah. Jadi kalau yang dilema etika sama-sama benar. Demikian Pak Uke. Oke, terima kasih Bu. Jadi pemahaman Ibu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral itu adalah bagaimana kasus itu benar dan benar, dan kasus itu benar dan salah. Nah, bujukan moralnya. Ya. Terima kasih Bu. Terkait dengan kasus-kasus tersebut, terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau bagaimana Ibu melaksanakan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu. Ya yang benar atau sama-sama kasus yang mengandung nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Berarti kalau sama-sama bernilai benar, berarti kasus ini termasuk dilema etika. Nah, untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, biasanya saya melibatkan stakeholder di sekolah, jadi pemangku kepentingan yang ada di sekolah, terutama wakilnya, kemudian juga guru-guru dan semua warga sekolah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, seperti itu Bu ya. Bagaimana kalau yang misalnya itu agar semua merasa nyaman seperti itu Bu, nilai-nilai kebajikan seperti itu, apa Ibu sudah menerapkan seperti itu? Ya, kalau di sekolah ini sudah kami terapkan untuk mengambil keputusan agar semua keputusan yang diambil itu nyaman bagi semua orang dan itu merupakan keputusan yang diambil bersama-sama. Ini seperti itu Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa langkah mungkin yang Ibu bisa ambil ya, ada beberapa langkah mungkin atau prosedur ya yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan ya. Nah, seperti apa sih langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya ambil dalam mengambil suatu keputusan itu, yang pertama saya akan melakukan identifikasi dulu terhadap masalah tersebut. Nah, setelah mengidentifikasi, kemudian saya akan mengumpulkan
waka dulu, seluruh waka. Jadi di sana kita bahas bagaimana keputusan yang akan kita ambil, kemudian akan merapatkan lagi kepada semua guru-guru, pegawai tentang keputusan yang diambil agar keputusan itu berpihak pada siswa, bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa sesuai dengan aturan. Jadi tidak melanggar aturan. Karena kita juga akan mengkaji dampak yang ditimbulkan jika kita mengambil keputusan tersebut ke depannya. Biar tidak terbentur dengan aturan. Jadi sesuai dengan nilai-nilai universal. Gitu. Dan nanti keputusan yang diambil itu kita revisikan kembali. Apakah dampaknya bagaimana? Kalau memang ada dampak yang tidak baik untuk ke siswa terutama, berarti kita mengambil keputusan yang lain lagi. Berarti langkah-langkah ini di pengambil keputusan itu tentunya diawali dengan identifikasi ya, kemudian bagaimana menyelesaikan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah agar dampaknya bisa bagus ya. Bagus ya, seminimal mungkin keputusan yang diambil itu biar tidak berdampak tidak bagus ke siswa ya, ke siswa terutamanya, jadi berdampak yang baik ke siswa terutama. Jadi itu untuk kenyamanan siswa dalam pembelajaran. Dan tentunya kita sebagai kepala sekolah juga nyaman mengambil keputusan ya. Seperti itu ya Bu. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan, jadi kita harus memiliki paradigma juga di sini. Apakah keputusan tersebut berdasarkan paradigma apakah individu melawan masyarakat, misalnya apakah keputusan itu nantinya berjangka pendek melawan jangka panjang dan sebagainya. Juga kita harus melihat itu juga dalam mengambil suatu keputusan, dan bagaimana keputusan tersebut apakah nanti tidak terbentur dengan aturan. Jadi kita lihat juga biar sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu Bu ya, kita harus melihatnya sangat detail Bu ya, dari paradigma individu dan kelompok, jangka pendek, jangka panjang, seperti itu nih Bu ya. Nah sesuai dengan aturan yang berlaku ya, agar tidak membentur ya. Seperti itu ya. Nah dari pengambilan keputusan tentunya kalau kita pengen efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut, mungkin hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu ya. Nah, tantangan yang selama ini saya hadapi jika keputusan yang kita ambil nantinya itu ada yang tidak setuju. Jadi ada pihak yang tidak setuju karena terbentur dengan kepentingan yang tidak setuju ini. Jadi di sanalah kita ditantang untuk bagaimana memberikan suatu gambaran kepada yang tidak setuju tersebut. Jika kita keputusan yang diambil begini atau langkah selanjutnya itu ya, jadi terbentur dengan pihak yang tidak menyetujui keputusan yang kita ambil. Ya, seperti itu Bu ya, tantangannya tentu saja kalau kita mengambil keputusan itu ada saja, tidak mungkin semua pasti setuju, mungkin ada yang tidak setuju, itu tantangannya Bu ya. Nah, jadi apakah Ibu memiliki sebuah hal atau langkah-langkah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih waktu yang tepat ya untuk menyelesaikan, dan bagaimana bentuk atau prosedur yang mungkin atau seperti apa yang Ibu jalankan nanti? Kalau kasusnya tidak terlalu rumit, sebenarnya secara umum kita tidak ada jadwal tertentu nih. Secara umum tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus. Namun kita juga melihat sisi dari kasus tersebut. Kalau kasusnya misalnya tidak terlalu rumit, itu masih bisa kita selesaikan hari itu juga, ya langsung hari itu juga. Namun jika kasusnya besar, misalnya rumit, perlu pemikiran yang lebih dan perlu penyelesaian yang panjang, nah itu ada langkah-langkah tertentu. Jadi mungkin melakukan identifikasi dulu, kemudian mengumpulkan pendapat-pendapat dari
stakeholder. Jadi biar keputusan yang diambil itu dampaknya tidak menjadi buruk bagi siswa. Oh, jadi berdampak yang baik bagi siswa. Ya, kembali kepada dampak yang baik ya. Ya. Jadi tergantung kasus juga Bu ya. Tidak semerta-merta kita langsung menyelesaikan pada saat itu. Kalau kasusnya memang tidak rumit, mungkin bisa diselesaikan pada waktu itu. Kalau rumit mungkin harus ada identifikasi seperti Ibu ya. Penyelesaian butuh waktu. Ya, seperti itu Bu. Ya. Oke. Mungkin dari penyelesaian kasus yang tergantung waktu juga Bu ya. Adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut dalam kasus-kasus dilema etika? Yang banyak membantu saya dalam mengambil keputusan itu adalah di staf saya, wakil kepala sekolah, kemudian staf juga, dan guru-guru juga terlibat. Jadi pada umumnya kita mengambil keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dan diputuskan secara musyawarah bersama-sama. Jadi bukan dari pribadi saya semata. Jadi tetap keputusannya diambil secara bersama-sama. Ya, seperti itu Bu ya. Faktor-faktor pendukung Ibu itu kan mempermudah keputusan adalah di staf dan wakil kepala sekolah. Tentunya itu adalah pendukung Ibu, selain juga dari diri sendiri ya. Pasti ada faktor ya, faktor yang lain, orang lain seperti itu Bu ya. Jadi dari semua yang Ibu telah sampaikan tadi, mungkin dari penyelesaian kasus, pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu ambil atau petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nah, pelajaran yang bisa saya petik atau ambil dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Jadi perlu melibatkan stakeholder atau pihak-pihak lain yang membantu kita dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua orang dan sesuai dengan aturan. Jadi kita perlu berkoordinasi dengan staf-staf, dengan wakil kepala sekolah, dengan guru. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan bersama dan yang terbaik, yang berdampak baik bagi sekolah. Seperti itu Bu ya. Jadi pembelajaran dan pengalaman yang Ibu dapat ambil dari pengambilan keputusan itu adalah belajar untuk berkoordinasi Bu, selalu berkoordinasi dengan bawahan, dengan guru juga, agar keputusan itu berdampak positif bagi semua, baik itu guru, siswa, dan stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu Bu ya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya terkait dengan wawancara ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu dalam kegiatan wawancara. Om Swastiastu, kembali bertemu dengan saya, Ibu Tua Kastrisna, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Denpasar, dari Sekolah SMP Negeri 12 Denpasar. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan modul 3.1, yaitu terkait dengan wawancara kepala sekolah. Nah, sebelum saya melakukan interview, izinkan saya memperkenalkan narasumber saya. Pada Ibu, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Nimadi Chandra Widayanti, SPD MLI. Saya adalah Kepala SMP PGRI 3 Denpasar. Nah, terima kasih Ibu Chandra. Ya. Bisa kita mulai untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan interview atau wawancara ini, apakah Ibu Chandra bersedia? Siap, bersedia. Ya, terima kasih Bu Chandra. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik sekali. Ya, oke, saya harap baik-baik saja ya Bu ya. Mohon izin ya, hari ini sesuai dengan jadwal saya dan kesepakatan Ibu juga, dan atas kesediaan Ibu saya melakukan kegiatan wawancara ini. Nah, untuk yang pertama mungkin ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dan kepemimpinan sebagai manajerial di sekolah. Nah, yang pertama mungkin saya langsung saja ya Bu. Selama ini
bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Oke, di sekolah cara saya untuk mengidentifikasi kasus dilema moral atau rujukan etika itu adalah dengan biasanya kami 3 bulan sekali itu mengadakan survei lingkungan belajar di SMP PGRI 3 Denpasar. Survei lingkungan belajar itu diselipkan beberapa pertanyaan untuk siswa mengenai tanggapan mereka terhadap proses selama mereka belajar di sekolah ini, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Nah, di sana juga kami menyelipkan pertanyaan jika anak-anak mengalami ketidaknyamanan di sekolah, seperti itu. Jadi sehingga mereka sudah saya sampaikan dari awal bahwa jawaban mereka itu rahasia dan hanya saya sebagai kepala sekolah yang membacanya. Walaupun, nah kita biasanya hanya bisa melihat kasat mata siswa dengan siswa, misalnya terdapat masalah gitu. Kalau misalnya guru dengan siswa kadang-kadang kita nggak bisa melihat atau siswa tidak berani bercerita. Sehingga dari fasilitas itu saya tahu apa kendala-kendala yang terdapat pada siswa. Oke, ya artinya ada konsistensi untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut ya. Oke. Nah, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan saat pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya ini, dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Oke. Biasanya cara saya adalah jika terdapat kasus yang seperti itu, saya akan memanggil setiap pihak secara terpisah. Jadi saya panggil pihak pertama dulu, saya coaching dulu, saya tanyakan sehingga sampai saya mendapat jawaban atau kesimpulan dari argumennya mereka. Kenapa argumen si A dulu, kenapa nih apa yang terjadi. Setelah itu saya panggil si B, saya juga dapat jawaban atau argumen dari si B kenapa. Setelah itu baru saya bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Setelah saya tahu, baru saya ajak ngobrol bersama-sama untuk menyatukan persepsi dengan apa yang sudah saya tangkap. Dengan apa yang sudah saya tangkap, saya bisa mencarikan solusi sehingga keduanya merasa tidak kesampingkan. Keduanya merasa dirangkul gitu, untuk menyelesaikan masalah. Jadi diidentifikasi dulu Bu Iya, ya, panggil kedua belah pihak. Artinya dari satu sisi mungkin mereka benar semua ya. Jadi bagaimana kita menemukan atau mengambil keputusan win-win solution ya. Kalau dari awal kita datangkan keduanya untuk mengidentifikasi, mereka akan beradu argumen lagi di sana sama-sama benar gitu. Jadi saya akan panggil secara terpisah ya. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini adalah seperti apa saja Bu selain itu? Selain itu mungkin saya juga minta bantuan terhadap guru BK. Saya juga meminta dukungan atau bantuan kepada wali kelas sehingga saya tidak berdiri sendiri di sini. Saya mengajak teman-teman semua guru di sini untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi jika terdapat masalah-masalah yang ada di sekolah. Oke, jadi langkah-langkah itu sudah ada ya, sudah ada polanya bagaimana sistematikanya Bu ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang menurut saya efektif adalah memang yang sudah sampai saat ini yang sudah saya jalankan, yaitu bagaimana saya melakukan pendekatan terhadap seseorang atau jika ada sesuatu masalah gitu, siswa ataupun guru. Jadi pendekatan yang saya lakukan secara individu dulu untuk menyelesaikan, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi masalahnya. Barulah saya bicarakan secara umum. Oke, jadi pendekatan secara individu dulu ya. Jadi baru setelah itu teridentifikasi baru di-share gitu ya. Ya. Oke. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah strategi tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah mungkin Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan? Dan mungkin kalau ada, bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan? Kalau terdapat kasus, biasanya kami di sini tidak menggunakan jadwal ya.
Pak, karena yang namanya kasus kita tidak bisa diamkan dulu, pasti kita langsung harus selesaikan. Hanya saja tidak terburu-buru. Misalnya kasus itu terjadi langsung saat itu juga, pasti ada proses yang kita buat dulu. Misalnya jika ada siswa bermasalah, tidak langsung kita marahi, kita interview dulu, kita panggil orang tuanya, sehingga jikapun anak itu salah, ada orang tuanya yang mengetahui apa yang terjadi terhadap anaknya. Jadi kami tidak melakukan semuanya sendiri, semua stakeholder sekolah pasti terlibat gitu. Sehingga dengan keterlibatan semua stakeholder sekolah tidak instan semuanya bisa selesai. Kita menunggu semuanya proses datang sampai semuanya terselesaikan. Iya. Artinya mungkin dilihat dari beberapa kasus mungkin ya, ada kasus yang sederhana mungkin bisa diselesaikan dengan segera, ada kasus yang lebih pelik yang melibatkan banyak orang dan harus diselesaikan dengan keterlibatan dari semua orang tua, peran guru, peran lingkungan, juga stakeholder di sekolah, Bu ya. Oke, nah seperti itu ya. Mungkin adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor atau mungkin beberapa orang faktor yang mendukung yang mungkin mempermudah Ibu dalam membantu menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, pastinya ada sekali Bapak. Jadi saya di sekolah ini sebagai pemimpin tidak bisa berdiri sendiri. Sudah saya bilang bahwa kami mempunyai staf pimpinan atau wakil kepala sekolah yang mendukung, yang selalu saya ajak untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan. Selain itu, jika ruang lingkupnya besar, pasti saya melibatkan semua guru dan staf tata administrasi sekolah untuk sama-sama berdiskusi, sehingga hasil dari diskusi itu akan menjadi keputusan bersama, tidak menjadi keputusan saya sendiri. Oke, jadi ada staf di sekolah juga, Bu ya, yang tentunya membantu dalam pengambilan keputusan, karena itu kan pentingnya diskusi juga ya, berkolaborasi. Nah, dan dari semua yang mungkin yang Ibu telah sampaikan tadi ya, mungkin apa pembelajaran yang Ibu dapat ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Kesimpulan atau pelajaran yang saya dapat ambil sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan dilema etika adalah, yang pertama, kita harus mengontrol diri dulu, mengontrol diri, emosi dalam menyelesaikan masalah. Jangan ikut terbawa emosi saat ada masalah gitu. Pengontrolan diri itu sangat penting. Yang kedua adalah melibatkan atau berkolaborasi dengan stakeholder sekolah yang bisa mendukung kita menyelesaikan masalah tersebut, tidak menyelesaikannya secara sendiri, sehingga dengan kita bersama-sama diharapkan semua kegiatan masalah itu bisa terselesaikan. Oke, jadi kesimpulannya adalah harus berkolaborasi, Bu ya, dan controlling, terutama yang self controlling ya, sesuai dengan pemahaman kita. Seperti saya ini dengan mindfulness, istilahnya menyadarkan diri, kesadaran diri seperti itu ya. Oke, nah mungkin itu saja Bu, beberapa hal yang terkait yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Saya akhiri kegiatan wawancara ini ya, Bu. Demikian tadi kegiatan wawancara kami terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan atau rujukan moral dengan Kepala Sekolah SMP PGRI 3 Denpasar, Bu Chandra. Terima kasih Bu Chandra. Sama-sama.